Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana untuk membuat soal ujian beserta dengan remedialnya. Nah, jadi pada menu dashboard, kita pilih dashboard ya. Kemudian pada pelajarannya kita pilih pelajarannya. Saya pilihnya teknik animasi ya. Kemudian kita buat yang baru ya. Kita buat dulu dengan menghidupkan mode edit. Nah, ini kita pilih dulu, kemudian kita pilih Scene Editing On. Mungkin bahasanya akan berbeda ya. Silahkan disesuaikan saja, tapi lokasinya tidak akan berbeda. Oke, sudah kita turn editing on tadi. Kemudian kita coba untuk menambahkan soal ya. Kita coba untuk menambahkan soal. Kita buat topik baru saja. Kita buat topik baru, kemudian kita add topik. Oke, di bagian bawah tadi ya. Ini kita coba untuk membuat misalnya ulangan harian ya. Kita buat topiknya adalah topik ulangan harian 3 misalnya. Nah, oke, kita enter saja. Kemudian kita tambahkan, kita langsung membuat soal saja ya. Kita tambahkan add an activity or resource, ini kita pilih. Kemudian kita pilih quiz di sini. Oke. Kemudian kita add. Nah, pada pengaturan pada nama ini kita buat saja ulangan harian 3. Oke. Kemudian pada deskripsi ini silahkan teman-teman tuliskan peraturan dari ulangan harian ini. Misalnya ulangan boleh membuka buku, kemudian misalnya ya kita buat dulu seperti ini ya. Atau bisa menggunakan numbering yang atas ini teman-teman. Kemudian semisalnya ya waktu pengerjaan semisalnya 40 menit. Nah ya, ini silahkan ditambahkan seperlunya. Kemudian pada timing ini, nah timing ini akan saya sedikit jelaskan. Pada open the quiz ini adalah waktu untuk pembukaan kuisnya. Jadi seandainya kuis dibuka pada tanggal 8 Mei 2020 jam 6:15 kalau ini ya. Ini tinggal kita conteng saja. Seandainya kita ingin membuka kuis pada tanggal hari ini misalnya ya, hari ini tanggal 8 Mei. Kemudian akan dibuka pada jam 6:15. Oke. Kemudian kuis akan ditutup pada tanggal 8 Mei pada jam misalnya semisalnya ini jam 12 ya. Nah, jadi saya ingin siswa ini mengerjakannya sampai 1 harian ini ya. 11.55. Maaf, 23.55. Nah, jadi maksud saya di sini adalah untuk ujian ini akan saya buka seharian penuh. Jadi siswa yang tidak bisa mengerjakannya
pagi hari bisa mengerjakannya pada sore hari atau malam hari nanti. Jadi seharian penuh ini saya buka kuisnya. Kemudian kita tentukan pada time limitnya di sini. Nah, jadi 40 menit. Jadi ini berbatas waktu. Jadi pada saat mereka memulai ujian, pada saat mereka menekan mulai ujian itu, maka waktu akan menghitung mundur selama 40 menit. Nah ini ya maksudnya. Ini silahkan teman-teman atur saja seperlunya. Seandainya pengen ketatnya hanya 2 jam saja, atur saja 2 jam. Misalnya jam 6.15 sampai 8.15, itu terserah teman-teman ya. Oke, kemudian nah pada bagian ini di sini ada juga pilihannya. Kalau ini percobaan akan disubmit secara otomatis. Jadi ketika mereka sudah membuka soal ujian itu, walaupun mereka belum menyatakan ujian itu selesai, jawabannya sudah dianggap selesai. Atau di sini ada pilihannya juga, percobaan harus dinyatakan selesai sebelum jamnya habis. Jadi sebelum 40 menit ini harus dinyatakan selesai atau pekerjaan itu tidak akan dihitung. Nah, ini bisa teman-teman pilih saja. Saya pilih yang open attempts are submitted automatically ya. Oke, kemudian pada bagian grade ini kita pilih uncategorized ya. Kemudian attempt allowed-nya ini adalah percobaannya. Jadi percobaannya berapa kali. Kalau untuk ujian yang pertama ini, percobaannya saya buat hanya 1 kali saja. Jadi setelah 1 kali percobaan, mereka tidak bisa lagi mengikuti mengikuti ujian ini. Kemudian pada layout dibiarkan saja default, kemudian question behavior-nya dibiarkan saja. Nah, pada review option ini saya tetap biarkan seperti ini ya, karena ini statusnya hanyalah ulangan harian saja dan tidak masalah jika mereka ada feedback, semisalnya mana yang salah, mana yang benar dari jawaban mereka tadi, tidak masalah ya. Dan ada penilaian juga, ini tidak masalah. Oke, kemudian pada appearance kita biarkan saja. Nah, ini teman-teman, seandainya teman-teman ingin menambahkan password ketika siswa itu mengikuti ujian, ini bisa dimasukkan saja di sini. Misalnya passwordnya kita tentukan ya, misalnya password yang ditentukan adalah misalnya 12345, misalnya seperti itu. Jadi ketika siswa itu ingin mengikuti ujian, mereka harus memasukkan password terlebih dahulu. Oke, kemudian di bagian overall feedback-nya. Nah, di sini tadi ada di bagian sini, maaf teman-teman ya. Di bagian sini tadi ada grade to pass. Nah, ini adalah kalau kita biasa menyebutnya adalah KKM. Nah, pada KKM ini kita tulis penilaian KKM-nya. Jadi KKM saya misalnya 70 ya. Nah, jadi ketika siswa itu melampaui 70, maka dia akan dianggap lulus ya, atau telah menyelesaikan ujian ini. Ketika di bawah 70, maka dia akan dianggap gagal. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah tadi. Nah, pada bagian ini tadi, nah ini kan misalnya feedback-nya ini teman-teman. Jadi misalnya mereka mendapatkan nilai 100 atau ke bawah, 100 ke bawah, maka mereka akan lulus ujian. Kita buat saja misalnya selamat Anda telah melampaui KKM.
KKM. Nah, misalnya ini tadi 70 ya kita buat ya. Maka kita buat 70. Jadi maksudnya misalnya ini 100 ke bawah, maka 100 ke bawahnya mentoknya ke 70. Nah, ini 70 ke bawah, mentoknya sampai ke angka yang di bawahnya lagi. Seandainya ingin menambahkan lagi, silakan pakai ini ya. Pilih saja, kemudian nanti ada lagi di bawahnya. Nah, ini kita 70 ke bawah, kita buat saja langsung maaf Anda belum melampaui KKM. Belum melampaui KKM. Anda harus mengikuti ujian remedial. Mengikuti ujian remedial kembali. Remedial saja. Oke. Ini sudah ya. Kemudian pada command module setting kita lihat, biarkan saja static access-nya. Ini boleh ditambahkan teman-teman ya. Jadi seandainya kita ingin ada pembatasan, jadi pembatasan untuk ujian ini, seandainya pembatasannya seperti ini. Pembatasannya misalnya siswa-siswi ini harus mengisi daftar hadir dulu. Nah, ini kan daftar hadirnya sudah kita buat ya. Misalnya ini daftar hadir sudah kita buat, maka mereka harus mengisi daftar hadir dulu untuk mengikuti ujian ini. Jadi daftar hadir, klik di sini, harus market complete, must be market complete. Nah, ini ya, harus complete ya. Oke, kemudian pada activity completion ini kita pilih yang show activity as complete when condition are met. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita pilih yang ini ya, student must receive a grade to complete this activity. Kemudian ini kita biarkan saja kosong. Pada tab kita biarkan saja, kompetensi biarkan saja. Oke, langsung saja kita simpan, save and display. Oke, kita akan mengedit kuisnya. Kemudian kita akan menambahkan pertanyaannya. Pada add di bagian sebelah kanan ini, kita klik. Kemudian kalau saya tambahkan dari bank soal. Kalau teman-teman belum mempunyai bank soal, silahkan lihat video yang sebelumnya. Di situ ada penjelasan atau pembahasan tentang bagaimana membuat bank soal. Nah, ini saya akan pilih saja langsung dari bank soal yang telah saya buat. From question bank saya pilih. Kemudian di bagian atasnya tinggal saya pilih saja. Saya akan memasukkan pada bab 18 saja, saya coba masukkan ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini seandainya teman-teman memasukkan 25 soal atau 30 soal, di bawah sini nanti ada tulisannya show all 30 soal. Nah, ini harus diklik ya teman-teman ya. Diklik dulu. Seandainya sudah muncul semua 1, 2, 3 sampai 30 soal, silahkan teman-teman klik sini. Pastikan semua terconteng ya sampai beberapa soal yang teman-teman inginkan. Kemudian baru pilih add selected question to the quiz. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah 10 soal pilihan ganda.
Nah, seandainya saya ingin menambahkan 5 soal pilihan esai, seandainya ya, tinggal saya tambahkan saja di bagian sini ya, bagian add ini, kemudian saya pilih new question, kemudian saya pilih esai ya. Misalnya ini tentang animasi ya, misalnya nama questionnya ini penamaan dari soal saja, misalnya tentang render. Misalnya question text-nya apa yang dimaksud dengan render, dengan rendering. Nah, ini ya. Oke, ini sudah kita isi, langsung saja kita ke bagian bawah. Ini dilewatkan saja teman-teman ya. Ini adalah pengaturan lebih rincinya lagi, kita lewatkan dulu. Kita save change saja. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang soal yang telah kita buat tadi. Karena saya ingin memunculkannya setelah pilihan ganda baru esai, maka saya buat di bagian bawah saja, kita tarik saja. Kemudian ke bagian bawah ya. Kemudian kita pilih di bagian sini. Nah, ini kita, nah di sini ya, di add tag break ini kita tambah dulu. Nah, jadi dia akan muncul setelah halaman ke-10, maka dia akan muncul esainya, halaman 11 ya. Oke, kita coba lanjut lagi ya, kita buat sampai 5 soal ya, 5 soal esai. Sama seperti tadi teman-teman ya, kita add lagi new question, kemudian esai. Seandainya mau menambahkan pilihan lain silahkan ya, kita coba esai dulu. Ini misalnya tentang animasi. Langsung saja save change. Kita tarik air ke bawah. Tambahkan lagi ya teksnya. Kita lanjut lagi.
Nah ini ya teman-teman ya, saya sudah membuat 10 pilihan ganda, kemudian 5 pilihan soal esai. Nah ini ada di sini total marksnya adalah 15. Total marknya 15, maksudnya adalah bobotnya satu soal ini adalah satu bobotnya. Nah seandainya saya mau membuat bobot soal pilihan ganda, bobot soal pilihan esai ini misalnya mau 2, saya tinggal ubah saja di sini 2 ya, saya enter saja. Nah jadi penilaiannya akan dianggap penilaiannya bobotnya adalah 2. Seandainya bobotnya teman-teman ingin berapa, silakan saja dibuat di sini ya. Nah jadi maka total max di sini adalah 20 dari 15 soal. Karena 5 soal ini tadi dianggap satu soalnya adalah 2 bobotnya adalah 2, maka dianggapnya adalah 20 soal. Total max-nya adalah 20. Oke, ini langsung saja kita save. Nah, di sini seandainya teman-teman ingin mengacak pertanyaannya, maka teman-teman bisa menggunakan shuffle ya. Agar diketahui ketika teman-teman mengaktifkan shuffle-nya, maka esai di bawah juga akan teracak secara otomatis mengikuti dari pilihan ganda tersebut. Jadi bisa jadi nomor satunya esai, nomor 2-nya pilihan ganda, seperti itu ya. Akan teracak deh setiap siswanya mengikuti ujian. Karena saya tidak mau mengacak soalnya, maka saya biarkan saja ini. Kemudian saya save ya. Saya pilih ke ulangan harian lagi. Kita balik ke ulangan harian yang ini ya. Itu di bagian bawah sudah kita buat tadi ya. Di bagian bawah, nah ya yang ini ya. Kita pilih saja. Kita coba preview quiz. Nah, kita coba tes quiz kita tadi. Nah, ini disuruhnya masukkan password yang tadi ya, 123455. Kita start attempt. Ini kita coba jawab dulu ya. Silakan teman-teman cek jawabannya, jawaban dan soalnya, dipastikan sudah sesuai dengan apa yang teman-teman buat ya. Ini saya coba langsung saja langkahi. Kita coba jawab, kita coba cek saja ya teman-teman ya.
Nah, ini ya tampilannya ya. Di bagian pilihan ganda ini tadi, karena sudah ada jawabannya, maka dia akan langsung dinilai. Tapi di bagian esainya nanti penilaiannya akan ditunda terlebih dahulu. Ini akan dikoreksi terlebih dahulu oleh gurunya. Nah, ya jawaban-jawabannya ya. Kita finish review ya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian ulangan harian 3 tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat ulangan harian 3 remedialnya. Nah, jadi ini tadi kan sudah kita buat ya, ulangannya ya. Jadi di sini tinggal kita pilih di bagian edit ini saja. Kita pilih di bagian edit ini, kemudian kita duplikat. Nah, jadi ini akan sama, yang ini akan sama persis seperti yang di atas ini. Sama juga soal-soal ujian dan pengaturannya. Nah, jadi ini kita buat saja, kita edit titelnya, ulangan harian 3 remedial. Ini dia. Oke, kita enter. Nah ya, kemudian ini kita edit lagi ya. Kita edit di bagian sini ya. Kemudian kita pilih edit setting. Nah, pada ulangan harian 3 remedial ini kita tambahkan dulu role-nya ya. Kita tambahkan seperti misalnya ulangan boleh dilakukan berulang kali. Berulang kali sampai mencapai KKM, sampai KKM atau lebih. Mencapai nilai akan dianggap tetap dianggap KKM walaupun melampaui penilai remedial melampaui KKM. Nah, maksud di sini adalah seandainya nilai KKM-nya adalah 70, walaupun mereka melampaui, seandainya remedialnya nilainya 80, nilainya akan tetap dianggap KKM, jadi 70. Nilainya akan tetap 70. Oke, pada timing ini tadi kita cek lagi. Nah, ini seandainya kita ubah ya, mau kita ubah misalnya ujian remedialnya misalnya keesokan harinya, bisa kita ubah saja tanggalnya esok harinya tanggal 9 misalnya, atau terserah di Bapak Ibu ya pengaturan ini ya. Kemudian di bagian grade ini, nah ini kan tadi uji percobaannya hanya boleh 1 kali ya, karena yang pertama tadi adalah ujian aslinya. Nah, ini adalah ujian remedial, maka percobaannya adalah tidak terbatas. Jadi siswa yang sudah mencobanya tapi tidak melewati KKM, maka mereka bisa mencoba kembali soal ini. Jadi mereka akan mengingat pembelajaran ini, soal ini ya. Oke, kita pilih unlimited, kemudian highest grade. Nah, kemudian di bagian
kita cek dulu ya satu-satu. Layout biarkan saja, question biarkan saja, di bagian review option biarkan saja, options biarkan saja. Nah, ini passwordnya seandainya mau diganti teman-teman ya, silahkan diganti password untuk remedialnya, atau saya biarkan saja ya. Nah, ini biarkan saja. Nah, pada restrict access ini kita tambahkan lagi. Yang pertama tadi kan cuma daftar hadir ya. Nah, ini kita tambahkan lagi activity completion. Nah, jadi kita mengharuskan siswa itu mengikuti dulu soal bab, mengikuti dulu ulangan harian yang tadi ya, dengan must be complete with fail grade. Jadi harus selesai dengan nilai yang di bawah rata-rata. Nah, jadi untuk mengikuti ujian ini, untuk mengikuti ujian remedial 3 ini, mereka harus mengikuti ulangan harian 3 dengan nilainya di bawah rata-rata, jadi fail grade. Jadi setiap siswa yang sudah mengikuti ujian tadi kemudian nilainya di bawah rata-rata, maka bisa mengikuti ujian ini. Seandainya mereka sudah di atas rata-rata, mereka tidak bisa lagi mengikuti ujian ini. Nah, itu ya maksudnya ya. Kemudian di activity completion dibiarkan saja, kita langsung saja save and display. Oke, kita balik lagi ke depan ya. Oke, sudah selesai pembuatan ulangan harian kita ya. Ini sudah ada ulangan harian 3-nya, dan ini adalah ulangan harian 3 remedialnya. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.